Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke, gimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Semoga adik-adik masih tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Pastinya. Nah, kita ketemu lagi dalam kegiatan Friday Class yang mana Kak Firda nggak sendirian nih. Kak Firda ditemani sama Kak Jefta. Iya, nah kayaknya udah lama banget kita nggak collab bersama ya Betul Kak sekali, Jefta Kak ya. Jefta. Berarti kalau ada Kak Jefta di sini nih, berarti kegiatan tema Friday Class kita hari ini adalah Eksperimen seru. Oke, kayaknya kita udah lama nggak bereksperimen seru ya adik-adik ya. Jadi hari ini spesial banget karena ditemani oleh Kak Jefta. Jadi kita akan melakukan 3 kegiatan eksperimen. Wah, Yang apa? pertama, Oke, itu, Kak Jefta. iya, wah penasaran ya Kak Jefta ya. Yang pertama kita akan mencoba membuat hujan warna nih. apa itu ya? Biasanya kan hujan warnanya putih ya Kak Betul. Jefta ya. Ini Nah, kita warna-warni akan ya? iya betul banget. Kita akan mencoba membuat hujan warna-warni Wow. yang mungkin bisa adik-adik lakukan praktek di rumah masing-masing. Oke. Nah, yang kedua kita akan melakukan eksperimen egg foam. Nah, jadi kita akan membutuhkan telur dan juga kita akan melihat ternyata telur itu bisa berubah gitu ya Betul, wujudnya ya. betul. Jangan dimakan ya nanti. Iya, tetap aja mentah ya nanti Kak Jefta ya. Oke. Nah, di eksperimen seru yang terakhir, yang ketiga, kita akan membuat ledakan busa. Wow, Wah, pasti kayaknya happy berbahaya ya ini ya, bisa Iya, meledak busanya. Bisa menimbulkan noda. nanti Iya, ya. betul. Jadi nanti kita simak bareng-bareng ya adik-adik ya. Keseruan apa aja nih yang akan ada di kegiatan eksperimen seru hari ini bersama dengan Kak Jefta. Betul sekali. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke alat dan bahannya. Oke adik-adik, kita ke eksperimen pertama, hujan warna. Oke, untuk alat dan bahannya serta langkah-langkah yang akan kita lakukan kali ini ya. Yuk langsung aja Kak Jefta. Oke, Kak Firda. Nah, ini adik-adik ya. Kak Jefta udah siap alat dan bahan. Yang pertama, ini seperti yang kalian lihat ya, ada pewarna makanan. Ini di sini ada yang merah tua, ada yang ungu, ada juga yang kuning tua. Nah, ini suka-suka ya adik-adik ya, warnanya bebas. Tapi kalau ingin lebih menarik lagi, yang lebih cerah ya? Iya, Kak Firda, betul. mungkin ya, Jadi warnanya. direkomendasikan untuk menggunakan warna-warna yang cerah ya Kak Betul Jefta ya. sekali. Kuning atau mungkin pink dan lain-lain. Biar mencolok. Nah, Iya, biar nanti seperti itu. warnanya keluar. Oke, yang selanjutnya. Berikutnya ini ada minyak goreng adik-adik. Usahakan minyak gorengnya jangan terlalu banyak adik-adik ya. Oke, jadi Nah, sedikit segini saja aja. ya adik-adik ya. Oke, sekian mili lah ya. 10 mili boleh. Nah, ini ada air biasa, air putih. Oke, nah air ini nanti juga kita membutuhkan gelas bening ya adik-adik ya. Jadi usahakan adik-adik menyiapkan gelas bening, bebas ukurannya. Mau adik-adik mungkin ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Tapi pastikan nanti kita akan bisa melihat dalamnya ya adik-adik ya. Jadi ketika nanti alat dan bahannya ini dicampurkan menjadi satu, adik-adik bisa melihat reaksi yang terjadi secara jelas. Betul Gitu. sekali. Oke, dan yang terakhir kita membutuhkan sendok untuk pengadu. Ini boleh diganti apapun ya, media ataupun alat yang dapat adik-adik gunakan untuk mengadu. Nah, sederhana banget ya Kak Jefta Betul ya sekali, untuk Kak Firda. hujan warna. Nah, sekarang langsung aja Kak Jefta, kita Oke. akan ke eksperimennya. Oke adik-adik, gimana? Sudah siap ya? Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memasukkan pewarna-pewarna makanan ini ke dalam minyak goreng. Secukupnya saja ya. Oke, ya bisa dibantu ya Kak Firda ya. Oke, kita akan campurkan ya. Nah, ini ada warna-warna cerah, merah kuning tua. Merah kuning tua. Ini ada ungu. Nah, Oke. kita akan lihat sebentar lagi ya apa yang akan terjadi adik-adik.
Oke, nah kita amati dulu ya adik-adik ya. Ternyata di sini pewarna makanan yang sudah kita campurkan ke mie-nya itu menggumpal ya adik-adik ya. Nah, adik-adik mungkin bisa lihat ya. Kita aduk sedikit ya Kak Jefta ya. Betul. Kenapa sih Kak kok ini menggumpal, kok tidak menyatu ya mereka ya? Iya, karena ini memang sifat pewarnanya nggak bisa larut di dalam minyak goreng. Minyak goreng. Karena mungkin bahan utamanya air dan pewarna ya Kak Jefta ya barangkali ya. Senyawa kimianya sangat berbeda bertolak belakang. Iya betul. Jadi untuk senyawa kimia ataupun massa yang ada di dalam air dan juga yang dimiliki oleh minyak itu berbeda ya Kak Jefta. Betul sekali ya. Kak Firda. Makanya sering banget nih ketika adik-adik mencampurkan minyak dan air. Nah bahkan ada peribahasanya ya, bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Bagus banget ini. Iya betul, karena memang tidak bisa menyatu ya. Betul sekali. Ternyata memang ada perbedaan massa di situ. Nah, kali ini kita akan langsung coba aja ya adik-adik ya. Bagaimana nih ceritanya ketika minyak goreng kita campurkan dengan pewarna, kemudian kita satukan dengan air yang sudah kita siapkan. Langsung aja ya Kak Jefta ya. Sekali, Kak Firda. 1, 2, 3. Oke, nah jangan lupa ya adik-adik ya, kunci utama dari eksperimen ini adalah pengadukan yang cukup lama nih, supaya partikel-partikel yang ada di dalam pewarnanya itu bisa tercampur dengan yang ada di dalam minyak. Jadi pastikan tidak ada yang menggumpal lagi ya adik-adik ya, supaya nanti akan terjadi reaksi seperti yang kita harapkan. Nah, meskipun nanti berubah warna, nggak masalah ya adik-adik ya. Pokoknya adik-adik pastikan nih bahwa ada partikel-partikel yang sudah tercampur seperti ini, yang sudah rata ya warnanya ya. Kita aduk aja, mungkin butuh 1 menit atau 2 menit ya adik-adik ya. Jadi jangan dilupakan ya untuk proses pengadukan ini. Baik, kita tuangkan secara perlahan ya adik-adik ya. Oke, kita amati setelah ini kira-kira reaksi apa sih yang terjadi? Nah, kita tunggu mungkin beberapa detik setelahnya ya adik-adik ya. Kalian bisa mengamati bahwa ada beberapa warna yang turun ya ke dalam permukaan air sampai ke bagian paling dalam. Nah, jadi ada warna yang sudah kita campurkan tadi, ada warna hijau, kuning, dan juga merah nanti yang akan terlihat nih adik-adik. Nah, mulai berjatuhan ya kayaknya ya. Kayak hujan meteor ya Kak Jefta ya. Oke, kenapa sih Kak kok ini bisa terjadi? Wah, ini rame banget ini. Oke, mungkin adik-adik cantik banget ya. Keren ya. Iya, ini kayaknya ini ya adik-adik banyak yang bertanya-tanya ya. Kenapa kira-kira bisa terjadi hujan warna seperti ini? Oke, jadi begini ya adik-adik ya. Ketika kita menuang campuran antara minyak dan pewarna makanan, tadi kan kita lihat ya awal-awal minyak itu terapung di atas air. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada perbedaan massa jenis antara air dan minyak, di mana air nanti akan berada di bawah minyak goreng. Karena massa jenis air memang lebih besar daripada minyak goreng. Nah, tetapi ketika ada campuran pewarna yang ikut masuk juga, nah nanti akan menyebabkan adanya peristiwa jatuhnya pewarna makanan secara perlahan. Nah, dari yang awalnya itu dia masih bersama minyak, dia akan menembus masuk ke dalam air secara perlahan. Seperti itu adik-adik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika minyak dicampur sama pewarna, maka massa jenisnya akan berubah. Lebih berat daripada massa jenis minyak itu sendiri. Sehingga pewarna makanan lolos dari minyaknya. Seperti itu adik-adik. Oke, gitu Kak Firda penjelasannya. Oh begitu ya Kak Jefta ya. Jadi dia akhirnya akan mendekatkan diri pada masanya ya, yaitu air. Betul. Jadi karena sudah
bercampur ya. Jadi tadi, tapi pewarna makanan itu kan mengandung air ya Kak Jefta ya. Betul Jadi sekali. barangkali bisa nih pewarna makanan itu nanti akan kembali nih betul. pada masa awalnya, yaitu campuran antara pewarna dengan air. Karena ada unsur airnya nih, akhirnya dia akan Meninggalkan kembali. minyak. Betul, dia Betul akan meninggalkan sekali. minyak, dia akan kembali kepada air yang mana dia sebagai bahan utamanya. Begitu ya adik-adik ya. Wah, keren ya. Ternyata kita bisa membuat hujan warna Seperti lukisan ya, dengan Kak Firda, ya? iya, seperti lukisan abstrak ya. Jadi kita bisa membuat hujan warna dengan bahan dan alat yang Sederhana. tanpa kita duga ya. Betul. Ternyata mudah banget nih. Nah, ini tadi kakak tidak mencampurkan secara seluruhnya ya adik-adik ya. Jadi pastikan aja untuk minyak dan pewarna makanan yang kalian tuangkan itu terapung ya. Jangan sampai nanti ada yang Langsung turun. tenggelam ya. Karena kalau nanti kalian campurkan semuanya, kayaknya nanti bakalan ada warna yang langsung turun, kemudian dia akan merusak warna Betul. hingga akhirnya menyebabkan permukaan seluruh gelas ini Langsung menghitam, ya, menghitam. Jadi kalian tidak bisa melihat reaksinya, begitu ya. Jadi harus penuh dengan kesabaran Iya, betul sekali. ya. Harus telaten ya. Jangan terburu-buru. Oke, itu untuk percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang kedua tidak kalah menarik ya. Kita langsung aja ke percobaan yang kedua, egg foam. Oke adik-adik, kita tiba di eksperimen kedua. Kita akan bereksperimen tentang apa Kak Jefta? Egg foam. Oke, egg foam ya, atau telur yang nanti akan bisa berbusa. Wah, Betul telurnya sekali. berbusa, apakah basi Kak Jefta? Iya, bisa apa? Bisa sabun atau? Iya, nah kita akan melihat salah satu keajaiban yang bisa kita lakukan ya adik-adik ya. Nah, kita akan membutuhkan apa aja? Yang pertama kita membutuhkan telur. Nah, ini telur ayam biasa ya adik-adik ya. Kemudian kita juga membutuhkan pewarna makanan. Adik-adik cukup membutuhkan satu aja, bebas ya warna apa aja. Kemudian soda kue. Nah, ini kayaknya di setiap percobaan selalu ada soda kue. Iya, Kak Firda ya. Kira-kira kandungan soda kue ini sebenarnya apa sih Kak Jefta? Oke, gini ya adik-adik ya. Jadi soda kue ini mengandung senyawa natrium bikarbonat, di mana fungsinya adalah agar adonan kue bisa mengembang. Oh, jadi Gitu, sebagai Kak Firda. pengembang Betul ya. sekali. Oke. Selanjutnya kita juga membutuhkan cuka makanan. Ini bebas ya, merek apa saja dan mungkin kandungannya juga bebas aja ya. Nah, kemudian tidak lupa Kak Fida menyiapkan 2 buah wadah. Ini opsional ya adik-adik ya, tergantung nanti adik-adik membuatnya seperti apa. Dan yang terakhir kita membutuhkan sendok. Oke, langsung ya adik-adik ya. Jadi, untuk percobaan yang kedua ini Kak Firda akan menggunakan baki ya. Karena takutnya nanti meluber-meluber Ya, gitu ya. meluber, betul. Iya. Nah, ini Kak Fida menyiapkan wadah kecil karena Kak Fida nggak punya gelas kecil, jadi menggunakan gelas Potong aqua aqua. yang Kak Fida potong ya. Selanjutnya kita pisahkan putih dan kuning telur yang ada di dalam telur yang sudah kita siapkan. Oke, ini kira-kira yang dipakai putih telur apa kuning telur ya adik-adik ya? Iya, jadi kita akan menggunakan putihnya ya Kak Jefta ya. Oke. Kira-kira kandungan putih telur itu apa sih Kak Jefta? Oke Kak Firda, jadi begini adik-adik ya. Kenapa sih kok kita pakai yang putih telurnya saja, bukan yang kuning telurnya? Oke, karena pada putih telur itu banyak mengandung protein adik-adik. Sedangkan yang kuning telur lebih ke lemak. Seperti itu. Nah, protein itu sifatnya itu dia bisa menampung udara. Seperti itu adik-adik ya. Sehingga menjadikan dia berbentuk semacam busa. Begitu Kak Oke, Firda. jadi kita tidak bisa mengganti dengan yang lain ya. Betul Jadi kita sekali. membutuhkan putih telur nih. Oke. Nanti kuning telurnya untuk masak di rumah. Dimakan bisa. Oke, nanti bisa didadar ya di rumah ya. Baik, ini sudah kita siapkan ya putih telur. Kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mencampurkan apa nih Kak Jefta? Oke adik-adik, berikutnya kita akan mencampur cuka. Nah, ini adik-adik ya. Kita tuang. Berapa Kak Fir? Secukupnya ya? Ya, tidak usah terlalu banyak ya adik-adik ya, secukupnya saja. Nah, nantinya cuka ini akan kita campurkan dengan pewarna makanan. Oke. Oke, kita campurkan dengan pewarna makanan ya.
Kemudian kita aduk. Silakan diaduk Kak Jefta. Oke, adik-adik kita aduk ya sampai warnanya benar-benar larut sempurna. Kita tambahkan 1 sendok soda kue ya adik-adik ya. Oke. Ke dalam putih telur. Oke, siap ya. Oke, gimana? Nah, Udah siap kita ya? akan menyatukan cairan cuka yang sudah kita campurkan dengan pewarna ke dalam putih telur yang sudah dicampur dengan soda kue. Betul 1, 2, 3. Kita amati apa yang terjadi Simsalabim, ya. abrakadabra. Wow. Wah, terjadi apa itu Kak Firda ya? Wah, ternyata bisa melambung tinggi ya adik-adik ya. Jadi tiba-tiba berubah menjadi busa ya atau foam ya adik-adik Betul ya. sekali. Adik-adik bisa perhatikan kayak es krim ya teksturnya ya. Betul, tapi jangan dimakan ya. Mentah ini. Iya, karena ada cairan cukanya juga ya adik-adik ya. betul. Jadi ini tidak bisa dikonsumsi nih. Karena ini asam cuka yang sangat pekat adik-adik. Kalaupun ini bisa dipakai sebagai tambahan pada makanan adik-adik ya, itu harus diencerkan dulu pakai air. Oke, jadi ini busanya masih terus meninggi ya adik-adik ya. Kita tidak tahu nih sampai seberapa tinggi. Ini nanti kayaknya bakalan bisa meluber ya. Ini ya masih terus mengembang. Jadi untuk pengembangan ini tergantung dari soda kuenya ya Kak Jefta ya. Sebenarnya bisa 2 faktor Kak Firda. Bisa kadar atau jumlah dari baking sodanya, bisa juga dari banyaknya asam cuka. Oke. Semakin Wah. banyak keduanya dicampur, semakin cepat dan semakin tinggi. Nah, sampai tumpah-tumpah gitu ya. Iya betul. Terus kenapa sih Kak Jefta kok telurnya tadi ternyata bisa menjadi busa? Oke, begini Kak Firda. Dan tadi sudah Kak Jefta jelaskan ya di awal ya, bahwa memang sifat dasar dari putih telur, karena dia sifatnya protein nih, dia itu bisa menampung udara, sehingga membentuk semacam busa. Nah, karena di sini ada reaksi kimia antara soda kue dengan asam cuka. Nah, di Nanti mana ya, kita soda syuting kue dan dulu asam ya. cuka ini bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang dihasilkan nanti itu akan ditampung oleh protein dari putih telur, sehingga membentuk busa yang mengembang semakin besar dan semakin besar. Begitu Kak Firda. Oke, thank you penjelasannya Kak Jefta. Nah, kayaknya ini masih terus mengembang ya. Kita tidak tahu nih bakalan seberapa banyak ya mengembangnya ya. Tapi ini sudah ada yang tumpah-tumpah dan meluber ya. Jadi ternyata putih telur tadi bisa berubah menjadi busa ya, seperti ini ya. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Jadi ini adalah eksperimen yang kedua tentang egg foam. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan ke eksperimen yang terakhir, yaitu eksperimen ketiga, ledakan busa. Oke. Oke adik-adik, kita tiba di percobaan yang ketiga, yaitu ledakan busa. Nah, untuk ledakan busa, kita membutuhkan beberapa minuman bersoda ya Kak Betul Jefta ya. sekali, Kak Firda. Kak Jefta punya apa aja nih? Nah, ini Kak Jefta punya Sprite. Siapa yang suka minum? Sprite ya, keliru ya pronunciation-nya. Satunya Big Cola. Lidah lokal ya. Lidah lokal. Kemudian ini juga ada Coca-Cola. Ini bukan yang less sugar ya, yang normal. Oh. Nah, kemudian Kak Vida juga punya Peps. Nah, kira-kira keempat minuman yang sedang kita pegang ini Kak, apakah memiliki kandungan yang sama nih? Oke, ya begini Kak Firda ya. Oke adik-adik, jadi ini ada 4 minuman kan ya tadi ya, Sprite, Big Cola, Coca-Cola, Peps. Nah, di mana sebenarnya dasar dari keempat minuman ini sama sebenarnya adik-adik, yaitu mengandung apa ya, berkarbonasi. Oh, Nah, berkarbonasi. apa itu berkarbonasi? Jadi minuman yang di dalamnya itu ada gas karbon dioksida yang terlarut di dalamnya, seperti itu.
Untuk tap sendiri, nah ini kan biasanya bukan termasuk soda ya, tapi ada apa ya, sensasi tercip-tercip bergelembung-gelembung gitu ya. Yang sama atau yang biasa kita minum Coca-Cola, Sprite, Fanta dan lain-lain. Apakah ini juga memiliki kandungan yang sama nih Kak Jefta? Iya, betul sekali Kak Firda. Jadi ini adik-adik, taps ini juga berkarbonasi ya. Hanya saja mungkin, ya bukan mungkin ya, tapi pasti ya. Jadi di antara keempat minuman ini, itu kandungan karbonasinya itu pasti berbeda. Walaupun perbedaannya tidak signifikan. Seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan melihat nih reaksi dari keempat minuman ini jika kita masukkan satu bahan lagi, yaitu permen Mentos. Nah, kira-kira permen Mentos itu kenapa sih kok menggunakan permen Mentos nih? Ada apa dengan Mentos? Kenapa nggak pakai Yupi ya? Iya betul. Kenapa kok nggak pakai Relaxa? Oke, begini Kak Firda. Oke, jadi gini adik-adik, kenapa kita pakai Mentos? Karena di dalam permen Mentos itu ada suatu senyawa kimia di mana dia ditambahkan pada permen Mentos sebagai surfaktan. Nah, surfaktan ini adalah kegunaannya kalau pada deterjen, dia itu untuk menurunkan tegangan permukaan air, seperti itu. Nah, gitu Kak Firda. Oke, jadi surfaktan ini hanya digunakan atau hanya ada di dalam kandungan permen Mentos kebetulan ya Kak Iya, Jefta betul ya. sekali. Oke, kira-kira nanti apa sih yang akan terjadi ketika kita mencampurkan atau memasukkan Mentos ya, permen Mentos ke dalam 4 minuman ini? Penasaran ya? Kita akan langsung aja ya ke percobaan yang ketiga, yaitu ledakan busa. Cekidot. Baik, ini Kak Firda sudah menyiapkan permen Mentos yang sudah kakak tempelkan di atas selotip ya adik-adik ya. Jadi ini Kak Firda menyiapkan 7 buah. Kenapa 7 buah? Karena sesuai dengan ukuran botolnya. Kak Firda menggunakan ukuran minuman botol yang kecil. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ujikan ke minuman Taps. Yuk Kak Jefta bisa siap, dibuka. Oke adik-adik, pertama-tama kita buka dulu ya tutup botol Tapsnya. Nah, sudah ada suara-suara ya. Ini belum dikasih Mentos sudah naik gelembung kecil-kecil gitu kan. Apalagi dikasih Mentos. Gitu ya Kak Firda ya. Siap, 1, 2, 3. Kita akan amati apa yang terjadi. Wow. Oke, jadi gelembung-gelembungnya naik dan meluber ya Iya, adik-adik betul ya. sekali. Nah, ini menandakan bahwa Taps itu mengandung Karbon dioksida. karbon dioksida. Atau berkarbonasi. Iya, minuman berkarbonasi. Bisa habis ini ya. Iya, kayaknya tadi nggak sempet naik ya, cuman meluap aja ya Betul. adik-adik ya. Jadi untuk tingkatan karbonasinya tidak terlalu Betul, banyak atau tidak tidak terlalu terlalu tinggi. Oke, langkah selanjutnya kita akan ujikan ke minuman yang kedua. Lainnya. Oke, minuman yang kedua adalah minuman Big Big Cola. Cola. Ini kebetulan Oke. yang warna hitam ya, Kak ya. Ada ya warna selain hitam Kak Firda? Ada yang biru kayaknya. Ini Oke, rasa apa kita nggak tahu ya, original ya kayaknya. Original, oke. Oke, kita ujikan ke minuman yang kedua ya adik-adik ya. Yuk siap. Oke, udah siap Kita ya, Kak kakak Jefta. buka. Nah, saran kakak, adik-adik harus perlu menjaga jarak ya ketika melakukan eksperimen ini di rumah. Betul sekali. Oke, kita lihat ya adik-adik ya. Setinggi 1, apa nanti 2, muncratnya ya? 3. Oke, bisa menjauh ya. Oke, yang jelas sampai Kayaknya keluar lebih ya. tinggi sedikit dari Betul, Taps ya Kak Kak ya. Firda. Big Cola ini memang jadi sempat lebih tinggi iya, kadar menggelembung di karbonasinya. atas gitu ya. Betul Oke, sekali. jadi Big Cola ini kadar karbonasinya lebih tinggi dari minuman yang Taps, pertama. iya. Betul. Oke, lanjut ke minuman yang ketiga yaitu Sprite. Sprite. Yuk kita coba ujikan ke Oke, minuman kita mulai ya. Sprite. Kita coba adik-adik. Buka dulu. Ya kan? Oke, ini sudah Loh, naik loh, tinggi loh. ya. Ditutup dulu. Ini sudah naik tinggi ya, kayaknya terkocok ya. Oke, pelan-pelan aja adik-adik ya. Nah, ini udah mulai stabil, bisa kita buka. Nah. Simsalabim jadi apa? Prok. Lulu. Nah, ini lebih kenceng ya adik-adik ya. Iya betul. Lebih Ini kenceng. sudah kayak air mancur ya Kak Jefta ya. Iya, betul sekali Kak Firda. Nah, tapi cepet hilang ya. Nah, kira-kira karbonnya besar mana ya? Karbonasinya ya? Kak Firda ya? Iya, jadi kayaknya Sprite ini yang masih
memiliki atau lebih unggul ya dibandingkan minuman yang tadi. Iya, 2 minuman lainnya. Oke, gitu. kita ujikan ke minuman yang terakhir ya adik-adik ya. Baik, ini adalah minuman yang terakhir yaitu Coca-Cola. Kita langsung ujikan aja bagaimana jika kita memasukkan Mentos ke dalam Coca-Cola. Oke, kita buka dulu. Sebentar. Kalau ada suara mendesis, jangan terburu-buru membuka adik-adik ya. Ya. Nah, usahakan gelembungnya menghilang dulu. Nah, kalau kayak gini ya, tutup lagi. Boleh nggak Kak ketika kita memasukkannya itu dikocok dulu? Nah, kalau dikocok dulu nanti ini Kak Firda sudah bergelembung dari Oh awal iya, nanti. betul. Nah, jangan dikocok dulu. Jadi adik-adik. nanti reaksinya berkurang ya Kak Jeff? Betul, tidak sehebat sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, Siap bisa ya, dimasukkan. kita masukkan. 1, 2, 3. Wow. Wah, ini yang paling hebat adik-adik ya. Iya betul. Nah ini kebetulan kita menggunakan botol yang kecil. Kalau botol yang 1,5 liter gimana ya? Wah, pasti lebih dahsyat ya Kak Firda. Iya Nah, betul. Nah ini bisa kalian lihat ya adik-adik ya, sampai langsung tinggal setengah ya ini ya. Ya langsung meluap ya. Betul. Nah berarti keempat perbandingan minuman yang tadi yang paling tinggi tingkat karbonnya. Udah pasti Coca-Cola. Iya Coca-Cola ya Kak Jeff. Di mana ya. dalam waktu singkat ya Kak Firda ya, itu langsung gasnya itu keluar hampir separuhnya, lebih malah. Oke, Nah, seperti itu. kira-kira selain ada kandungan karbon apa itu? Karbonasi Karbonasi, itu maksudnya oke. gas karbon dioksidanya maksudnya. Oke, kira-kira Kak Jefta apa sih Kak fungsi dari karbonasi ini sendiri? Ya, jadi begini Kak Firda. CO2 itu adik-adik ya, fungsinya kenapa ditambahkan dalam minuman-minuman tadi, yaitu agar menambahkan sensasi kesegaran Oh. pada minuman tersebut. Oke, biasanya ketika kita sudah minum soda nih, itu pasti ada rasa ingin sendawa ya Kak ya? Betul. Iya, jadi itu sendawa itu dihasilkan karena itu tadi adanya satu zat yang ada di minuman Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan lain-lain gitu ya. Berarti itu nanti apa yang terjadi di dalam tubuh kita Kak? Ya, begini adik-adik. Yang jelas, jangan sampai minuman ini kita konsumsi secara berlebihan adik-adik ya. Karena kenapa? Sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Nah, karbonasi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa bereaksi dengan asam lambung. Oh, adik-adik. begitu. Seperti itu. Sehingga asam lambung kita bisa meningkat. Hingga akhirnya kita sendawa, Nah, begitu betul. ya. Nah, hati-hati ya Oke. yang punya asam lambung atau MA. Nah, jangan sampai terlalu berlebihan nih untuk mengonsumsi minuman-minuman yang sudah kita praktekkan tadi. Bisa merusak ya. ginjal tadi. Iya, Bisa juga. merusak ginjal juga Kak Firda. Karena pemanisnya terlalu tinggi, Ya, tinggi. gitu ya. Oke, jadi itu adalah 3 eksperimen seru kita hari ini yang mana ditemani dan dipandu oleh Kak Jefta ya. Terima kasih Kak Jefta Sama-sama, Kak Firda. sudah menemani Sampai adik-adik ketemu, hari adik-adik. ini. Nah, nanti Kak Firda akan kirimkan LKS ya adik-adik ya, atau lembar kerja yang mana adik-adik bisa mengisi sesuai dengan hasil eksperimen seru yang sudah adik-adik lakukan di rumah nih. Tugasnya sama seperti biasanya ya, adik-adik mengirimkan 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan eksperimen di rumah ya. Kemudian adik-adik juga wajib untuk mengisi LKS atau lembar kerja yang akan Kak Firda kirimkan di grup. Kemudian sama seperti biasanya, tugasnya silakan dikirimkan ke WhatsApp Kak Firda di nomor biasanya ya. Oke, sekian untuk kegiatan Friday Class kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Semoga next time kita bisa ketemu lagi nih sama Kak Jefta. Semoga ada kesempatan lagi adik-adik ya. Oke, sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class selanjutnya. Dadah! Bye-bye.